Selamat pagi siswa, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Pada pertemuan kedua ini, pada mata pelajaran Administrasi Umum kelas 10, Ibu masih di materi KD 3.1 memahami administrasi dan KD 4.1 mengelompokkan jenis-jenis administrasi. Pada materi pertemuan kedua yaitu Ibu jelaskan jenis-jenis administrasi, ada 3 ya, yaitu ada administrasi publik, kemudian ada administrasi pembangunan dan administrasi lingkungan. Baiklah, Ibu akan uraikan satu persatu. Yang pertama adalah administrasi publik, yaitu administrasi yang dilaksanakan untuk memberikan layanan terhadap publik terkait keputusan-keputusan pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum. Contohnya adalah layanan pembuatan KTP, kartu keluarga, SIM yang dilakukan oleh instansi-instansi dalam pemerintahan. Kalau KTP KK biasanya dicatat di kantor Capil ya. Kemudian yang kedua itu adalah administrasi pembangunan. Ini berfokus pada implementasi rencana pemerintah dalam meningkatkan potensi suatu wilayah dan masyarakatnya yang belum berkembang. Jadi dilakukan pembangunan dan penataan terutama di daerah-daerah yang tertinggal atau masih membutuhkan pembangunan infrastrukturnya. Contohnya di Indonesia bagian timur, yaitu di daerah Papua. Yang ketiga yaitu ada administrasi lingkungan, yaitu administrasi yang kegiatannya dilaksanakan dalam upaya menyeimbangkan kegiatan manusia dalam pembangunan dengan tentunya tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Baiklah, untuk administrasi lingkungan disampaikan oleh DRS Soekarno ya, itu digolongkan lagi menjadi 3 jenis, yaitu ada administrasi negara, ada administrasi swasta, dan administrasi internasional. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah administrasi negara. Ini terbagi menjadi administrasi pemerintah negara, yaitu administrasi sipil dan administrasi militer. Kalau yang administrasi sipil ini seluruh kegiatannya dilakukan oleh tiap-tiap lembaga mulai dari tingkat rendah sampai yang tertinggi, yaitu administrasi mulai di pegawai kelurahan, kecamatan, DPR sampai yang tingkat tertinggi di MPR. Sedangkan yang administrasi militer, kegiatan administrasi ini dilakukan oleh angkatan bersenjata ya, ABRI, misalnya di administrasi TNI, Polri, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan sebagainya. Sedangkan administrasi perusahaan negara ini kecenderungan kegiatan administrasinya dilaksanakan oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara. Tentunya banyak sekali. Ibu berikan contohnya. Di sini adalah yang perusahaan negara BUMN, ini adalah Pertamina, kemudian perusahaan listrik negara dan Bank Republik Indonesia, ini adalah merupakan BUMN ya, dari perusahaan milik negara. Yang kedua adalah administrasi swasta, dibagi menjadi 2, yaitu ada administrasi niaga dan non niaga. Kalau yang niaga, badan usaha milik swasta, ini kegiatan administrasinya dilakukan oleh pihak swasta, terutama dalam bidang perdagangan dan niaga. Dan tujuannya lebih cenderung ke mencari keuntungan atau profit. Ya, banyak sekali loh ya perusahaan-perusahaan swasta nasional yang ada di Indonesia. Coba nanti cari ya. Kemudian yang administrasi non niaga ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta dalam bidang sosial, budaya, kesejahteraan lingkungan yang bersifat non profit atau tidak mencari keuntungan. Banyak administrasi non niaga ini yang berdiri misalnya adalah yayasan-yayasan swasta yang didirikan untuk tujuan yayasan panti asuhan, panti jompo ya, kemudian yayasan LSM ya, LSM pendidikan dan sebagainya yang bergerak di bidang sosial. Selanjutnya yang ketiga adalah administrasi internasional. Ini terbagi menjadi administrasi niaga internasional
dan administrasi non niaga internasional. Untuk administrasi niaga internasional, ini kegiatan yang dilakukan oleh organisasi internasional, itu PBB ya, di bawah naungan PBB ini bergerak di bidang antara lain adalah perekonomian dan perdagangan. Ibu contohkan di sini adalah ada OPEC, yaitu Organization of Petroleum Exporting Country, atau organisasi bagi negara-negara pengekspor minyak. Kemudian ada MEE, dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi Eropa atau EEC ya. Sedangkan untuk administrasi non niaga internasional, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, kesejahteraan masyarakat internasional. Yang non niaga ini yang di bawah naungan PBB contohnya adalah UNICEF ya. UNICEF ini adalah merupakan United Nations Children, ini bergerak di bidang dana kemanusiaan untuk anak-anak dunia. Ada WHO juga, ini adalah World Health Organization, ini bergerak di bidang organisasi kesehatan dunia. Ada WHO juga, yaitu Food and Agriculture Organization atau organisasi pangan dunia. Nah, itu tadi 3 administrasi yang dalam administrasi yang termasuk di dalam jenis administrasi lingkungan. Baiklah, apa yang disampaikan semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham silakan chat di WA Ibu ya. Dan setelah itu kalian boleh mengerjakan tugas mandiri, yaitu carilah masing-masing 5 perusahaan, organisasi, instansi untuk jenis administrasi berikut. Bisa melalui internet atau surat kabar ya, yaitu antara lain ada administrasi sipil, administrasi militer, administrasi perusahaan negara, administrasi niaga, non niaga, administrasi niaga internasional dan non niaga internasional. Baiklah, silahkan kerjakan tugas mandiri ini dengan semangat. Tetap kalian tekun ya belajarnya ya. Salam sehat. Terima kasih. Selamat siang.